Pemirsa, berikut kami hadirkan berbagai peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, polisi menangkap orang tua pembuang bayi kembar di tempat sampah. Sementara di Jakarta, polisi berhasil mengungkap peredaran dan penjualan senjata api ilegal. Polisi menggerebek sebuah rumah yang menjual aksesoris militer di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Di tempat ini, polisi menemukan 8 pucuk senjata api berbagai jenis yang disimpan di dalam kamar serta ratusan butir amunisi berbagai jenis yang disimpan di dalam lemari. Terungkapnya kepemilikan dan jual beli senjata api ilegal ini setelah polisi mengamankan satu pelaku penganiayaan. Yang senjata keseluruhan yang kita amankan itu sekitar 20 senjata api. 20 senjata api dengan peluru ini dari beberapa orang tadi. Jadi mereka membeli senjata dengan pelurunya gitu. Beberapa peluru yang ini setelah kita amankan ini sekitar 12.000 peluru, ya. Saya ulangi, 12.000 peluru. Romi, warga Pekon Bandar, Negeri Comaung, Taunggamus, Lampung, ditangkap polisi bersama 2 istri sirinya. Penangkapan bermula dari tertangkapnya Dewi, istri siri kedua Romi yang sedang mengkonsumsi sabu. Polisi kemudian menelusuri asal sabu yang ternyata diperoleh dari Romi, suaminya, bandar sabu yang selama ini DPO. Saat penggeledahan, Romi yang sedang mengkonsumsi sabu bersama istri ketiganya yang masih berusia 17 tahun dan dalam kondisi hamil. Benar, kamu pakai sama suamimu. Nah, kamu pakai juga. Istri siri Romi mengaku mengkonsumsi sabu karena dipaksa dan menemani suaminya. Pengembangan lagi di rumah istrinya yang kedua, dan ternyata dua istrinya ini yang telah kita amankan positif menggunakan narkotika juga. Tersangka R yang kita amankan merupakan DPO daripada bandar yang telah kita amankan beberapa waktu yang lalu, dan si R ini merupakan masuk dalam daftar pencarian kita yang kita jadikan. Karena selalu ikut kemanapun suami pergi termasuk saat suami bekerja, seorang wanita mengalami luka bakar yang merupakan warga Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban, Evalinnya, sedangkan pengemudi truk Rizal Pahlevi merupakan pasangan suami istri yang menikah secara siri. Korban mengalami luka bakar hingga 70% usai bertengkar di dalam mobil truk yang dikemudikan Rizal. Rizal justru kabur mengetahui istrinya mengalami luka bakar dan ditemukan bersembunyi di dalam tumpukan ban. Rizal mengaku kesal pada istrinya, sering berkata kasar sehingga memicu emosinya. Meski telah menikah siri, ternyata Evalina belum bercerai dengan suami sahnya. Bisa jelaskan? Kerap ikut kita, Pak. Iya. Kita larang apa, nggak ikut, tetap dia ikut terus ngotot. Kalau dilarang dia pasti teriak ribut, kelahi. Iya. Ekspedisi itu ya? Iya. Jadi apa, kita sering kerja, merasa terganggu diikuti perempuan gitu, Pak. Iya. Jadi kalau kita larang, pasti sudah teriak kelahi. Iya. Kesal pada suaminya, seorang wanita warga Huta Pardoluan, Tapanuli Selatan justru menganiaya anaknya, Nai yang berusia 4 bulan. Korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku yang berusia 26 tahun tak terima, suaminya yang berusia 60 tahun sering berbuat kasar pada anak kandung pelaku dari suami pertamanya. Sedangkan korban, anak dari pernikahan sirinya dengan suaminya sekarang. Ayahnya sering memarahi anak daripada istrinya yang bawaan, istri keduanya. Berarti duda sama janda nih? Iya, dulu.
sama-sama duda sama janda, dan karena seringnya dimarahin, ada informasi juga adanya gangguan jiwa sehingga depresi dan dilampiaskan kepada bayi tersebut. Wanita berusia 42 tahun penjaga warung Remang-Remang, Pantura, Subang, Jawa Barat dibunuh Supriyatna yang diajak berhubungan intim oleh korban. Supri membunuh karena tersinggung dengan ucapan korban. Korban ditemukan tewas tanpa busana di kamar warungnya. Usai membunuh, Supri kabur dan ditangkap saat menuju kota Yogyakarta. Hanya karena penyebabnya sakit hati, yang bersangkutan melakukan hubungan badan dengan korban, kemudian korban mengejek-ngejek kepada yang bersangkutan terhadap yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan atau pelaku merasa sakit hati sehingga melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban menjadi meninggal dunia. Mustafa, warga Sumber Agung Grati, Pasuruan, Jawa Timur yang memilih dipanggil dengan sebutan Musdalifah ini ditangkap polisi karena menyekap dan memaksa berhubungan intim dengan seorang siswa SMK. Mustafa mengaku berhasil menyekap korban selama 3 hari setelah mempraktekkan ilmu hipnotis yang dipelajarinya. Korban sempat berusaha kabur namun diancam dengan senjata tajam hingga kemudian keberadaannya diketahui warga. Zuhur, korban ini digendam oleh si pelaku. Setelah itu korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumahnya si tersangka tersebut dan di sana dicabuli selama 3 hari. Kan diri si korban ini disuruh menyetubuhi si tersangka ini. Kurang dari 24 jam, pelaku yang merupakan orang tua pembuang bayi kembar yang berada di tempat sampah ditangkap polisi. Saat diamankan, pelaku sempat membantah. Namun dari pemeriksaan saksi dan sejumlah bukti, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Bayi laki-laki kembar yang ditemukan warga di tempat pembuangan sampah di Jalan Hutaran Ali, Kecamatan Baamang Sampit, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, berada di dalam kardus dan ditutupi kain sprei berwarna hijau. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku karena takut pada suaminya yang tak mau lagi mempunyai anak. Selama 9 bulan, suami pelaku tak pernah mengetahui istrinya sedang hamil lagi. Sedangkan suami cepat curiga, namun pelaku menyebut perutnya membesar karena sakit. Jadi masyarakat mendengar ada suara-suara orang anak kecil nangis, kemudian bergumul dicari, dapatlah sumbernya itu ternyata ada bayi di dalam satu buah kotak. Jadi 2 bayi yang dimasukkan ke dalam satu kardus kosong. Kemudian dilaporkan ke dibawa ke rumah sakit dan kemudian hingga saat ini bayi kembar tersebut masih dalam perawatan di RSUD Dr. Murjani Sampit.